Sebelum kita masuk ke contoh soal, jadi sebelumnya Ibu jelaskan dulu istilah-istilah dalam sintesis protein. Yang pertama ada yang namanya DNA pengkode. Nah, jadi kalau DNA pengkode ini juga bisa disebut dengan coding, kemudian sense, non-template, juga disebut sebagai non-cetakan. Jadi pada DNA itu ada istilah-istilah seperti ini, jadi semuanya sama. Jadi nanti pada contoh soal kalau misalnya disebut sense, oh ini berarti DNA pengkode. Kemudian juga ada kan istilahnya DNA cetakan atau juga biasa disebut dengan template, kemudian juga disebut sebagai non-coding atau juga disebut sebagai antisense. Nah, jadi kalau DNA cetakan itu biasanya juga disebut sebagai antisense. Ingat, jadi kalau DNA pengkode itu disebut sebagai sense, kalau DNA cetakan disebut dengan antisense. Kemudian untuk RNA itu ada ini mRNA, itu juga disebut dengan codon atau ini kan messenger RNA-nya atau pembawa pesannya. Kemudian ada tRNA atau juga disebut sebagai antikodon atau ini RNA transfer. Nah, kemudian ini istilah-istilahnya. Terus juga ada yang disebut dengan pasangan basa nitrogen dari DNA. Jadi setiap basa itu pasti ada pasangan-pasangannya basa nitrogen. Untuk DNA itu pasangannya A nanti berpasangan dengan T, kemudian G itu berpasangan dengan C. Jadi ini A-nya adalah adenin, kemudian T-nya sebagai timin. Jadi adenin berpasangan dengan timin, kemudian guanin itu berpasangan dengan sitosin. Sedangkan untuk RNA nanti dia A itu berpasangan dengan U dan G berpasangan dengan C. Jadi adenin berpasangan dengan urasil, kemudian guanin berpasangan dengan sitosin. Kemudian ini untuk pembacaan kodonnya nanti. Terus setelah kodonnya dia sudah jadi, ada lagi istilah, nanti kan kita akan membaca asam amino apa yang terbentuk. Jadi di sini ada istilah kodon start. Jadi kodon start ini dia menyatakan di mana sih posisi untuk memulai membaca asam amino yang terbentuk dari triplet basa nitrogen. Jadi kalau kodon start itu ditandai dengan A, U, G. Kemudian juga ada istilah kodon stop. Jadi di sini berakhir kegiatan sintesis proteinnya. Jadi dia ditandai dengan UAG, kemudian UGA, dan yang terakhir adalah UAA. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Jika suatu DNA memiliki untai pengkode atau coding, ingat tadi kalau coding itu berarti sense-nya kan, DNA pengkode. Tanda 5 di sini ini menyatakan bahwa kodon ini dibaca dari sini. Di sini 3 diakhiri. Jadi ada ATG, TGC, TAT, ACC, dan TAA. Tentukan yang pertama adalah
triplet basa nitrogen pada untai DNA cetakan. Ingat, kalau DNA cetakan template berarti ini sebagai antisense-nya. Berarti ini sebagai sense, ini sebagai antisense. Kemudian pertanyaan yang kedua, triplet basa nitrogen pada untai mRNA atau kodon. Berarti ini kan kalian tahu dia adalah kodonnya. Terus jenis asam amino penyusun polipeptida yang terbentuk, ini kita lihat pada tabel. Jadi di classroom kan sudah Ibu bagikan tabelnya, jadi kan nanti kalian lihat di situ atau lihat di buku yang sudah dibagikan di sekolah. Kemudian di sini jumlah asam amino yang terbentuk, itu artinya dia ada berapa sih dari jenis asam amino ini, kalian akan tahu jumlah asam amino yang terbentuk. Dan yang pertanyaan terakhir itu triplet basa nitrogen tRNA atau antikodon. Berarti dari coding atau sense itu kita tentukan antisense-nya, kita tentukan kodonnya, tentukan jenis asam aminonya, kemudian yang terakhir adalah jumlah asam aminonya, dan yang terakhir adalah triplet basa nitrogen antikodon yang pembawa asam amino. Oke, kita coba selesaikan. Di sini sudah Ibu tuliskan sense-nya, berarti yang ini sense-nya ada ATG, TGC, TAT, ACC, dan TAA. Permintaan pertama soal itu DNA cetakan atau antisense. Jadi kalau misalnya di sini masih ada kata-kata DNA, ingat tadi pasangannya A berpasangan dengan T, G berpasangan dengan C. Berarti A berarti A tadi kan berpasangan dengan T, berarti A T. T tadi berpasangan dengan A, berarti kemudian G berpasangan dengan C, maka ini kodon yang terbentuk adalah TAC. Kemudian ini T kan, berarti A C G. T berpasangan dengan A berarti A T A. A tadi berpasangan dengan T berarti T G G, dan yang terakhir T tadi berarti A, kebalikannya kan, A T T, maka kita temukan antisense-nya. Kemudian pertanyaan yang B, triplet basa nitrogen pada untai mRNA. Kalau mRNA, ingat kan tadi A berpasangan dengan U, G berpasangan dengan C. Berarti dari ini kita tentukan kodonnya. Caranya sama dengan yang pada antisense tadi, jadi kita tinggal lihat di situ aja. Kemudian karena di sini ada T, berarti kita masih pakai yang pasangannya tadi. P tadi kan pasangannya dengan A kan, berarti A U G. A berpasangan dengan U kan, berarti U G C U A U A C C dan U A A. Nah, sudah ketemu jawaban yang kedua. Kemudian untuk yang ketiga adalah jenis dari asam amino yang terbentuk. Nah, untuk mengerjakan yang ini kita tuliskan dulu A U G U G C U A U A C C dan U A A. Nah, dari sini kita terjemahkan asam aminonya melalui tabel yang sudah Ibu bagikan tadi. Jadi kalau misalnya Ibu pakai tabel yang ini, nah ingat dulu tadi kan ada istilah codon stop dan codon start. Jadi kita lihat di sini, ini kan ada AUG. Untuk codon start tadi kan Ibu sampaikan bahwa codon start itu dimulai dengan AUG, selalu dimulai dengan AUG. Berarti kalau AUG itu nama asam aminonya adalah methionin. Itu selalu sebagai codon start, berarti tetap ini masuk dalam asam amino. Kemudian untuk UGC, cara pembacaannya kita lihat di tabel. Tadi dia UGC.
dibaca tabel ini bacanya mulai dari dalam. Jadi misalnya U tadi kan U G C, berarti U kita lihat ke sebelah sininya G, kemudian C-nya di sini kan, berarti di sini C Y S simbolnya. Kalau C Y S kita lihat sini, C Y S itu adalah sistein, berarti UGC adalah sistein. Seperti itu langkah seterusnya sampai ke yang terakhir. Jadi kita baca dari tengah. Untuk yang ketiga kan U A U. Nih, U lagi. U A U. Berarti TYR. TYR itu adalah tirosin. Begitu seterusnya sampai seluruh kodon ini terbaca. Nah, lanjut UAU berarti tirosin. Kemudian ACC. ACC itu treonin. Dan UAA, ternyata UAA di situ tulisannya pada tabel. Pada tabel dia ternyata stop. Nah, berarti pada UAA ini adalah akhir dari pembacaan asam aminonya. Jadi dia UAA itu bisa disebutkan dia bukan asam amino. Jadi penyusun polipeptida, asam amino penyusun polipeptida yang terbentuk itu adalah metionin, sistein, tirosin, dan treonin. Jadi UAA ini dia tidak termasuk dalam asam amino, sehingga kita bisa menjawab soal yang keempat atau soal yang D, jumlah asam amino yang terbentuk. Asam aminonya yang terbentuk yang mana? Yang ini kan, berarti 1, 2, 3, 4, sehingga asam amino yang terbentuk itu ada 4. Kemudian yang terakhir dia minta triplet basa nitrogen tRNA atau antikodon. Berarti yang E itu kita cari antikodon. Antikodon berarti dilihat lagi. Kalau antikodon tadi kan berarti ini A kan, lihat di kodonnya. Antikodon, lihat di kodon. Nah, kodon ini kan tadi A berarti kan pasangannya dengan U berarti dengan A. Terus G berpasangan dengan C. Lanjut lagi, antikodon UGC berarti A C G. U tadi pasangannya adalah A U A dan U nih ACC berarti ini kan, ACC berarti U G begitu. Yang terakhir adalah UAA. Nah, berarti karena UAA ini dia tidak termasuk dalam asam amino tadi, tetap aja ditulis berarti dengan UAA. Ini menandakan bahwa kodonnya stop di sini. Begitu untuk cara mengerjakan soal mengenai kode genetik atau kodon.